Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Sudah sampai ayat 96. Jadi kita menggunakan tafsir Al-Baydawi yang dikarang oleh Imam Al-Baydawi atau Imam Syairazi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Ini hadis ini walaupun satu ayat lumayan panjang. Jadi kita potong-potong dulu ya, jadi supaya mudah untuk kita terjemahkan dan kita tafsirkan. Jadi potongan yang pertama, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Ya, itu saja dulu. Ya, coba dibaca. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka. Ya. Sungguh kamu akan mendapati mereka. Terus lanjut lagi. Manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia. Sudah, ya. Ini waw ini, ya jadi terjemahannya tadi wala tajidannahum. Ini namanya dialog khitabi namanya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, nanti kamu akan melihat perangai Yahudi. Ya, nama. Maka perhatikan di sini, di dalam semua literatur tafsir mereka tidak menyebutkan Israel, tapi Yahudi. Semua Yahudi, musyrik, Nasrani atau orang kafir. Tidak ada Israel, tidak ada. Karena Israel itu adalah nama Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Pembangkang dari Bani Israel namanya Yahudi. Kemudian pembangkangnya juga itu dari keturunan Bani Israel juga namanya Nasrani. Kenapa dikatakan pembangkang? Mereka mengatakan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Walaupun nanti di dalam tafsir Baydawi itu ada beberapa aliran-aliran di dalam Nasrani. Aliran yang pertama, man tayakkana anna Isa huwallah. Ada yang berkeyakinan Nabi Isa anak Tuhan, satu. Yang kedua, man tayakkana, ada yang yakin anna Isa huwa ibnullah. Nabi Isa anak Tuhan. Yang ketiga, man tayakkana annahu abdun min ibadillah. Dia adalah hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Nasrani itu walaupun mereka identik dengan hal negatif, tetapi ada satu kelompok yang meyakini Nabi Isa itu adalah Nabi Isa adalah hamba daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada di dalam kitab Injil. Tapi setelah dirubah-rubah sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Ini wala tajidannahum. Ini waw ibtida. Lam itu lam sumpah. Kita biasanya kalau sumpah itu wal fajr, wal laili, was subhi, was syamsi, demi matahari, demi bulan. Wal laili, demi malam. Ini wala tajidannahum, itu lam taukid, lam qasam. Nun itu nun taukid, ada dua taukid di sini, Pak. Di lam taukid, di lam qasam dan nun taukid.
Wala tajidannahum, sungguh kamu ya Muhammad akan mendapatkan Yahudi itu, kamu akan lihat Yahudi itu, kamu akan hidup bersama mereka itu, dan kamu melihat mereka ahrasan nasi ala haya, orang paling tamak terhadap dunia. Ya. Ini apa maksud ayat ini? Allah ingin menampakkan begini, kalau orang itu dia punya kitab, dia tahu masa depan dia tidak akan mau tamak terhadap dunia. Kalau dia tahu masa depan dia, masa depan bagaimana? Dia akan mati, dia akan masuk ke dalam kubur, kemudian setelah itu dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah apa yang sudah dilakukan. Tetapi kata Allah, Yahudi kan mengakui kalau surga itu milik dia. Itu surga milik kami, yang masuk surga hanya Yahudi dan Nasrani saja. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul kalian masuk ke dalam surga, kalau betul kalian itu punya kitab, kenapa kalian cinta sekali kepada dunia? Kenapa cinta sekali kepada dunia? Ahras itu adalah berasal dari kalimat hirsun. Hirsun itu bagaimana? Dia tamak. Tamak itu bagaimana? Ingin semuanya untuk dia. Itulah tamak terhadap dunia. Dan digambarkan di dalam Al-Quran, dunia itu walaupun kita tamak sama dunia, dunia tidak lebih dari 5 hal. Innamal hayatud dunya, penggunaan kalimat innama itu di dalam kajian ilmu balaghah itu namanya lil hasar. Hasar itu apa? Diberi batasan. Ya, diberi batasan. Jadi batasan begini. Seenak apapun hidup di dalam kandungan, batasannya cuma 9 bulan. Ya, itu batasan namanya. Seenak apapun seorang bayi itu, dia hidup di dalam kandungan ibunya tidak lebih dari 9 bulan, bahkan kurang dari 9 bulan. Itu batasan namanya. Dalam bahasa Arab, dalam kajian ilmu balaghah namanya al-hasar atau al-qasar. Ya, hasar atau kasar. Sehebat apapun kita, meninggal juga, itu kasar namanya. Nah, ini begitu juga. Senikmat kita menikmati dunia ini tidak lebih dari 5 hal. Apa 5 hal itu? La'ibun wa lahwun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad wa takasurun fil amwal wal aulad. Ini 5 saja. Hanya main-main, la'ibun wa lahwun. Keluar ini pagi-pagi kita mandi pergi kantor. Itu yang ada kantor, yang kapensiun hanya mohoja acil. Bengah-bengah cok du ilmu hebat. Ya, kadang-kadang baca buku, kadang-kadang dengar hebatnya yang kapensiun. Yang enggak pensiun apa? Dia pagi-pagi dia mandi pergi kantor, sampai kantor pinjer atau absen. Setelah itu duduk-duduk, setelah itu keluar duduk kedai kopi. Setelah itu sore apa? Dia pulang ke rumah, tidur lagi. Kemudian setelah itu balik lagi. Ya, terus seperti itu. Itu namanya la'ibun. La'ibun jak keno jak kedai, main kemari, main ke sana. Tinggal tunggu gimana uruh jabatan, naik jabatan setelah itu saja Pak, dunia itu saja. La'ibun wa lahwun. Lahwun itu apa? Diperdayai. Dibuat kita lupa ibadah, dibuat beri banyak harta sehingga lupa ibadah, diberi jabatan sehingga lupa ini, sehingga lupa itu. Itulah dunia. Dua. La'ibun wa lahwun wa zinatun, perhiasan. Setelah dapat mobil mewah kasih nampak sama orang lain, ni coba lihat ini saya, coba lihat saya. Kemudian menghiasi rumah dia, hari ini cat warna ini, tahun depan berubah lagi, hana laga ya, cat warna lain. Oh, mobil ini enggak bagus, ganti lagi, ya itu saja. Atau dia itu apa, beli apa namanya, hotel dan lain sebagainya. Ya, apa namanya, zinatun, perhiasan saja. Menghiasi rumah dia, menghiasi dalam rumah, menghiasi diri. La'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun. Tafakhurun, membanggakan diri. Saya punya ini, kamu ada? Itu saja. Saya punya ini, kamu ada? Seperti Abu Jahal. Ya Abu Bakar, saya punya ini, kamu ada? Saya salah, tidak ada apa-apa, tidak ada. Tapi saya semua punya. Maka Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, wasbir li hukmi rabbik. Ya Muhammad, sabar saja, sebentar saja. Dia bisa hebat seperti itu sebatas umur dia. Ya, sebatas umur. Setelah itu apa? Tidak hebat lagi. Fir'aun hebat sebatas umurnya. Numrud hebat sebatas umurnya. Bahkan diakui di dalam sejarah, raja zalim yang paling kaya di dunia adalah Numrud. Raja zalim. Raja zalim yang paling kaya, bahkan mengalahi kekayaan Fir'aun laknatullah. Tetapi apa? Sebatas umurnya saja. Setelah itu hartanya diambil oleh orang lain. Ya. Wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Jadi memperbanyak ini harta dan anak.
Saya harta saya banyak, gaji saya banyak, gaji kamu sudah naik, berapa gaji kamu? Itu saja setiap hari. Anak saya hebat, anak saya begini, gajinya banyak, itu saja. Kapan itu berhenti? Siklus ini berhenti tatkala manusia meninggal dunia. Nggak ada lagi pergi kantor, nggak ada lagi ngomong anak hebat, nggak ada lagi ngomong saya hebat, jabatan saya hebat, nggak ada lagi kalau sudah meninggal dunia. Ini namanya siklus kematian. Jadi siklus kehidupan ini itu diputuskan dengan kematian. Jadi ini kalau kita tamak untuk apa? Untuk apa kita tamak? Ya. Makanya Rasulullah mengarahkan. Ini ada dalam hadis Rasulullah. Kalau kamu melihat dunia, lihatlah ke bawah. Jangan lihat ke atas, tidak akan pernah habis. Tapi kalau kamu lihat akhirat, lihatlah ke atas. Kenapa si fulan bisa ngaji satu halaman? Kenapa saya satu baris saja? Saya harus satu halaman juga. Kenapa si fulan bisa bersedekah? Kenapa si fulan bisa salat berjamaah? Kenapa saya tidak bisa? Ya. Jadi kalau dalam ibadah jangan lihat ke bawah. Sebagian orang lihat ke bawah. Waktu ditanya, kamu kenapa salat subuh saja, salat zuhur tidak, salat asar tidak, maghrib tidak? Kenapa subuh saja? Apa dijawab oleh dia? Karena dia lihat ke bawah. Lumayan saya sudah salat subuh. Orang lain subuh pun tidak. Ya, lumayan saya. Yang bertanya pun iya juga ya. Daripada tidak apapun lebih bagus salat subuh saja. Itu juga salah, tidak boleh seperti itu. Lihatnya harus ke atas. Orang lain kok bisa 5 waktu, saya kok 1 waktu. Orang lain bisa bersedekah, kenapa saya tidak bisa bersedekah? Orang lain berkorban, kenapa saya tidak bisa berkorban? Tetapi kalau lihat masalah dunia, jangan pernah lihat ke atas. Kalau lihat ke atas kita lupa kepada akhirat. Kita nggak akan pernah kita lupa pada diri kita sendiri yang akan mati kalau kita lihat ke atas. Tapi lihatlah terus ke bawah. Rasulullah mengatakan seorang itu dia akan bersyukur kepada Allah tak kala lihat ke bawah. Nanti orang lain ngomong, kamu baru kendaraan, mobil belum beli lagi ya? Kita jangan lihat ke atas, balik ke bawah. Alhamdulillah sudah punya kendaraan. Orang lain saja tetangga saya belum punya lagi, masih sepeda. Ya, jadi lihatnya ke bawah terus. Tapi kalau lihat ke atas nggak pernah cukup hidup di dunia ini. Kita terus memikirkan, kita nggak pernah pikirkan jiwa kita. Nggak pernah kita pikirkan kalau kita sakit bagaimana. Kita nggak pernah pikirkan kalau kita meninggal bagaimana. Yang terpikir apa? Supaya enak nikmat, punya ini, punya itu yang terpikir. Ya. Ini namanya hirsun. Maka Allah menggambarkan Yahudi itu bukan Israel, Yahudi Allah gambarkan. Nanti coba lihat dalam beberapa literatur tafsir. Semua menyebutkan annal Yahud. Yahudi itu tidak ada anak Israel, tidak ada anak Israel. Karena Israel itu nama Nabi Yakub alaihissalam, anaknya Bani Israel. Kenapa Yahudi sekarang mengangkat nama Israel untuk mengangkat derajat mereka? Karena Israel itu adalah namanya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi mereka bisa membanggakan diri. Kami keturunan Yakub, makanya diberi nama mereka Israel. Ya, nah. Tapi kalau kita katakan Yahudi, mereka marah. Hati marah begini. Itu konotasi negatif. Yahudi itu konotasi negatif. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala tajidannahu, sungguh kamu ya Muhammad. Ini Allah ngomong pribadi. Allah ngomong pribadi. Jadi bukan ngomong dengan sahabat dan lain, khusus Nabi Muhammad. Wala tajidannahu. Ini contoh seperti qul huwallahu ahad. Ini uslub khitabi namanya. Dialog langsung dengan Nabi Muhammad. Katakan hai Muhammad, ya. Ini begitu juga. Wala tajidannahu. Ada ayat lain lagi. Thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Thamma ra'aita, ya Muhammad, kamu akan melihat surga itu begitu luas sekali. Maka bodoh sekali orang yang tidak mau mencari akhirat, Pak. Bodoh sekali. Yang dia cari cuma 1% saja di dunia ini. Yang 1% itu sudah dibagi-bagi, mungkin jatah dia 0,000 sekian persen. Dan dia lupa 99% yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah ceritakan bagaimana bayi dalam kandungan dia merasa nikmat. Dia merasa nikmat apa? Nikmat sekali di dalam ini. Enak kita di sini. Tempat pribadi lagi dalam kandungan ini, Pak. Cuma dia saja yang tinggal di situ. Ya. Dia menurut dia itu nikmat itu ya cuma 2. Tali pusat, air ketuban. Enak di air ketuban. Kalau seandainya tali pusat saya banyak, maka saya akan hebat. Kalau seandainya air ketuban banyak, maka saya akan hebat dan enak tinggal di sini. Dia tidak berpikir mau nggak lahir ke dunia. Nggak mau, saya cukup di sini saja. Rupanya ketika lahir ke dunia, air ketuban dibuang, nggak perlu air ketuban. Tali pusat dipotong, dibuang. Ibu, Pak. Kenapa? Nikmatnya sudah selesai.
Makanya dia sudah nikmat yang baru lagi. Dia lihat lagi, wah enak juga ada fasilitas ini, ada baju, ada perhiasan dan lain sebagainya. Sudah lagi nikmat itu. Dan dia merasa apa? Kalau harta saya banyak maka saya nikmat sekali hidup di dunia. Rumah saya besar maka saya nikmat sekali hidup di dunia. Dia tidak tahu nikmat di alam barzah lebih dahsyat dibandingkan itu. Makanya kenapa dia meninggal itu dicabut semua Pak. Ini tidak perlu alam barzah, tidak perlu rumah ini, tidak perlu harta, tidak perlu jabatan, tidak perlu ya seperti tadi di kandungan tadi. Tidak perlu air ketuban semua dibuang. Jadi makanya harta semua tidak perlu Pak, kecuali yang kita infakkan di jalan Allah. Yang diinfakkan itulah ya Pak, yang bisa membantu kita nanti pembenaran ini kita. Yang lain kita tinggalkan semua karena tidak perlu. Kenapa? Ada nikmat lain di alam barzah lebih dahsyat dari mobil kita, lebih dahsyat dari jabatan kita, lebih dahsyat dari harta kita. Itu nikmat alam barzah. Ini apabila seseorang itu dia betul-betul beribadah. Tetapi kalau dia sengsara, itu kesengsaraan dunia itu lebih sengsara alam barzah dibandingkan dunia. Lebih sengsara alam barzah. Mana dalilnya? Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ujian di dunia ini kita takut ya, ujian takut hilang harta, hilang ini, itu kecil sekali kata Allah. Makanya di dalam tafsir Ibnu Abbas beliau mengatakan itu bisyai'in itu itu apa? Ya dulu ala taklil. Taklil itu sedikit. Ketakutan kamu di dunia itu kecil sekali dibandingkan ketakutan kamu ketika mati. Cuma lihat, orang mau mati ketakutannya luar biasa nih, Pak. Apalagi sudah masuk di alam barzah, takutnya luar biasa. Apalagi dia di padang mahsyar, takutnya luar biasa. Apalagi nanti dimasukkan ke dalam neraka, lebih takut lagi dia. Jadi ini hanya permulaan saja kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini makna ahrasan nas. Jadi makna ahrasan nas. Kalau di dalam beberapa literatur tafsir ditafsirkan ahrasa minan nas, dari sebagian manusia lain. Yahudilah orang yang paling tamak terhadap dunia. Yahudi yang paling tamak terhadap dunia. Dia mau ini mau itu, mandu mahu ya Mbak, mandu mahu ya Mbak. Ini kalau di dalam bahasa tasawuf ini namanya asyuhu ya Mbak. Syuhu itu apa? Syuhu itu kerit. Apa beda syuhu sama bakhil? Kalau bakhil, dia kerit tidak mau mengeluarkan yang ada sama dia dikeluarkan sama orang itu, dia tidak mau, itu bakhil namanya. Tetapi asyuhu sudah tidak mau mengeluarkan hartanya, ingin menguasai lagi harta orang lain, itu namanya asyuhu. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, wa mayyuka syuha nafsihi, barang siapa di dalam jiwanya tidak ada sifat syuhu, maka selamatlah dia kata Allah, beruntunglah dia. Maka introspeksi diri kita sambil duduk-duduk, ada enggak sifat syukur? Menyona celaka habis nih, Pak. Kalau ada, tidak mau mengeluarkan harta dan ingin menguasai lagi harta orang lain. Yang benar kelul mecu, je benar kelul mecu, je benar kelul. Mana benar juga nih, Pak. Harta itu tidak mau dia keluarkan, tetapi ingin menguasai lagi punya orang lain. Itu syukur dari dalam kajian tasawuf. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan juga, wa mayyuka syuha nafsihi. Barang siapa yang dijauhkan dari sifat asyuhu, maka beruntunglah dia kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini maksud ahrasan nasi ala hayatin. Hayatin itu apa? Kenapa dia tidak menggunakan alif lam? Ya, kenapa tidak menggunakan alif lam? Kenapa hayatin? Sebagian penafsir mengatakan ya dulu ala hayatin makhsusatin, menunjukkan kepada kehidupan khusus. Apa kehidupan khusus? Itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia. Jadi orientasi dia itu cuma dunia saja, lain tidak dia pikirkan. Maka Allah mengatakan begini, apa mungkin masuk ke dalam surga orang seperti itu, yang mengakui kalau surga itu milik dia? Yang di dalam Al-Quran mereka mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Apakah wajar mereka masuk ke dalam surga kalau mereka itu ahrasan nasi ala hayat, tamak terhadap dunia? Tak mungkin. Ini ayat ini kita jangan memahami dari satu segi saja. Di dalam kajian usul fiqh itu ada namanya begini, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Sebuah ibarat itu bukan khusus terhadap orang yang melakukan hal itu, tetapi umum bagi semuanya. Yang mana contohnya? Ketika sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya Rasulullah, ini ketika berada di laut, ini kalau air tidak ada lagi. Kalau kita minum air yang kita berwudu dengan air yang kita bawa, kita minum tidak ada lagi ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan air laut itu halal, boleh berwudu, boleh diminum dan semuanya, kata Rasulullah. Akhirnya sahabat berwudu dengan air laut. Hadis ini kalau kita lihat itu konteksnya apa? Rasulullah dengan sahabat. Apakah berlaku untuk kita? Apabila kita berada di tengah laut tidak ada air, apakah boleh untuk berwudu? Nanti sebagian orang pikiran yang sempit mengatakan tidak boleh, itu kan untuk sahabat saja bersama Rasulullah. Kita kan tidak, Mbak, itu tidak benar. Jadi makanya hadis itu walaupun khusus untuk sahabat, tetapi itu umum untuk semua yang lain. Maka ada dalam kajian usul fiqh, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ini begitu juga. Maknanya Allah ingin mengatakan jangan jadi seperti Yahudi. Kedok saja agama itu, agama kedok saja. Dia punya kitab Taurat, tapi hanya sebagai kedok saja, Pak. Yang dia itu mengatakan kita begini, maka begini, beribadah surga, cerita surga dia. Tetapi wataknya itu watak apa? Watak jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang Allah katakan, artinya kita tidak boleh jadi seperti Yahudi. Kalau ada pun yang jadi seperti Yahudi, nanti Allah katakan di dalam Al-Quran begini, famathaluhum kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Ulama yang perangainya itu bobrok, dia tahu agama, dia tahu hukum, dia tahu ini salah, dia tahu ini haram, ini halal, ini makruh yang dibenci oleh Allah, dia tahu. Tetapi menjual harga dirinya untuk bisa dapat dunia. Dia menjual harga dirinya supaya bisa dapat jabatan. Sehingga Allah mengatakan famathaluhum kamathalil kalbi, mereka seperti seekor anjing, kata Allah. Ini ulama ulama berakal, Pak. Ulama berakal itu, ulama yang bobrok akhlaknya itu seperti seekor anjing, kata Allah. Intahmil alaihi alhas, kalau dikasih makan minta lagi, itu dipilih dah. Nalau dia, Pak. Hana malai, Pak. Ketika tidak dikasih apa-apa, dia datang lagi. Jatah gelon, dia menjual harga dirinya. Jadi ini seperti Yahudi, menjual harga dirinya. Dia menjual harga dirinya itu kedok agama saja. Dia ngomong ini, ngomong itu. Kenapa? Karena ada kitab sama mereka, kitab Taurat. Jadi beda kitab Taurat itu. Kalau kitab Taurat, kalau kita kan ada surah Al-Fatihah, kalau mereka bukan surah, namanya safar. Safar tasniyah, safar takwin, safar namanya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan yahmilu asfara, seperti apa keledai membawa Taurat. Itulah ibarat Yahudi. Yahudi itu seperti keledai membawa Taurat, kata Allah. Taurat selalu dia katakan ini Taurat saya, Taurat begini, Taurat begitu, tapi dia tidak tahu isi Taurat. Itu sama seperti keledai. Makanya keledai itu dia bawa Taurat, kita melihat wah bagus sekali keledai itu. Kenapa? Ada Taurat di atasnya. Untuk apa bagus? Untuk apa bawa Taurat kalau dia tidak tahu isi Taurat? Makanya kita begitu juga. Ini perumpamaan ini bukan khusus untuk Yahudi saja. Khusus juga bagi orang-orang beriman yang membawa kitab Quran. Quran kemana? Dia tanya ngapa isi kau Quran? Tidak tahu saya. Jadi bapak bawa Quran untuk menunjukkan kalau saya itu Muslim. Saya bawa Quran. Namanya Quran Quran. Bisa baca? Tidak bisa baca saya. Tahu isinya? Nggak tahu juga. Bagaimana mau tahu isi kalau nggak bisa baca? Maka jangan sampai nanti tamsilan keledai untuk Yahudi itu berlaku juga untuk kita, Pak. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi yang sampai Allah katakan bibi lagi keledai. Kenapa? Quran dia bawa, tapi dia tidak tahu isinya, nggak tahu dia isinya apa, nggak tahu kewajiban apa yang ada di dalam Al-Quran. Sama seperti Yahudi, nggak tahu dia apa yang di dalam isi Taurat itu. Ahrasan nasi ala hayatin. Ya, ini penggalan yang pertama. Ini cerita tentang Yahudi yang mengatakan dirinya itu penghuni surga, Yahudi yang mengatakan diri dia itu lebih daripada orang lain, tetapi kata Allah tidak. Coba lihat, bobrok sekali akhlaknya. Jadi mustahil kata Allah, kalau dia cinta kepada akhirat, mustahil sekali dia tamak terhadap dunia, mustahil. Ada satu perkataan Imam Ghazali begini. Apa kata beliau? Bohong kata beliau.
ayajtami'a baina hubbaini, berkumpul antara dua cinta. Itu bohong kata beliau, tidak mungkin. Kalau seorang sudah cinta ini, maka berarti dia tidak cinta yang lain. Nah, ini, Pak. Seorang yang cinta dunia berarti dia tidak cinta akhirat. Makanya tidak bisa bergabung dua. Bagaimana gabung dua? Saya cinta dunia, saya juga cinta akhirat. Bohong dia, Pak. Tidak mungkin ada cinta di dalam hati itu, tidak mungkin. Inilah yang Allah katakan juga di dalam Al-Quran. Ya Muhammad, tidak mungkin ada cinta ada hati, dua hati dalam tubuhmu, tidak mungkin. Maksudnya apa? Dua cinta. Terima kasih.